Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fitriana, SPD MPDI, selaku pemateri pada Mentoring Global hari ini. Yang terhormat Dinatri Akbar, selaku Ketua Umum Wakif Fisik Unsri, dan ikhwah filah semua yang semoga dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan, keselamatan, serta kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di acara Mentoring Global ini yang semoga diridhoi dan dirahmati Allah SWT. Salawat berserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Irwansyah selaku pembawa acara dan akan membacakan susunan acara pada Mentoring Global hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Umum, yang keempat penyampaian materi oleh Ibu Fitriana, yang kelima doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Vito. Pada Akhina Vito disilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farajil basaru hal tara min futur. Summa rajil basaru karrataini yang qalib ilaikal basaru. Yang qalib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Oke, syukron untuk Dek Vito. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Wakil Fisip Unsri untuk kepada Akhi Nadinar, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman sekalian, pada pagi hari ini di akhir pekan kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sempat ketika kita mungkin lebih bisa memilih untuk menonton drama Korea, rebahan, atau ikut kondangan, akan tetapi kita lebih memilih untuk hadir, menuntut ilmu, bertemu bersama teman-teman yang lainnya pada pagi hari ini. Mari kita mengucapkan syukur, memanjatkan syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat-Nya pada kita hingga detik ini. Karena ketika kita ingin mengukurnya, sangatlah tidak bisa betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ringkan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita semua beserta seluruh keluarga dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat, pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Ibu Fitriana, SPDI, MPDI. Yang terhormat, teman-teman jajaran panitia yang telah menyiapkan kegiatan global mentoring global pada pagi hari ini. Yang saya banggakan seluruh jajaran BPH, LDF Wakil Fisip Unsri periode 2020-2021. Dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktunya. Mungkin ini adalah pertama kali kita berkumpul kembali setelah pelaksanaan Grand Opening Fisip Mengaji pada bulan kemarin. Teman-teman, Bu Hamka pernah mengatakan, lahir, berjuang, dan akhirnya mati. Demikianlah kita dalam menjalani hidup. Teman-teman sekalian, pada saat sekarang, tentu saja kita masih bertanya-tanya dan kebingungan bagaimana sebenarnya kita memaksimalkan peran kita yang dalam hal ini kita mempunyai 3 peran. Yang pertama, menjadi hamba. Yang kedua, menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah menjadi mahasiswa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita kira-kira untuk menemukan titik keseimbangan, bagaimana kita sebagai hamba untuk tetap maksimalkan peran kita, menjaga hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita yang tentu saja itu adalah suatu kewajiban bagi kita orang-orang muslim. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat memaksimalkan peran kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang terhubung sesama bersama orang-orang sekitar kita, bagaimana kita tetap menjaga interaksi, bagaimana kita tetap menjaga silaturahmi di antara kita. Dan tentu saja yang ketiga, bagaimana kita dapat memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa dengan segi keilmuannya dan keaktifannya. Nah, kira-kira bagaimana kita dapat menyeimbangkan 3 peran tersebut tanpa ada yang tertinggal? Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64, Allah memberitahu bahwa
kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan saja. Lanjutan selanjutnya ayat tersebut, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ini adalah suatu renungan bagi kita bersama teman-teman, bagaimana kita melihat sekarang fenomena hubud dunia yang terlalu cinta dan tergila-gila terhadap apapun yang ada di dunia ini. Banyak sekali bentuknya, bisa bentuk harta, kekuasaan, atau hal yang lainnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita belajar bersama, siapkan pena, buku, karena ilmu ketika tidak diikat dengan sebuah tulisan, maka itu akan pergi begitu saja. Teman-teman, saya yakin teman-teman adalah seorang pembelajar yang sering saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, karena mentoring ini adalah suatu ruh dalam bagaimana kita menemukan pembelajaran bersama yang dalam hal ini difasilitasi oleh Lembaga Dakwah Fakultas LDF Fakih Fisip Unsri. Ketika kita di kelas belajar teori dan konsep yang jarang sekali bersentuhan dengan sesuatu yang mempelajari hasanah pengetahuan Islam. Akan tetapi teman-teman memilih hadir dan belajar bersama. Yakinlah teman-teman, hidup adalah tentang perjuangan dan ini adalah proses yang sedang teman-teman jalani. Memang tidak terlihat sekarang, tapi nanti yakinlah hasilnya akan terlihat. Terima kasih teman-teman. Mari kita dengarkan bersama dan belajar bersama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk akhina Dinar atas sambutannya, Masya Allah. Oke, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Fitriana. Kepada Ibu Fitriana, disilakan. Ibu izin share screen dulu ya. Kedengaran suara Ibu? Iya Bu, kedengaran Bu. Maaf Ibu, wajahnya tertutup oleh background Bu. Background ya? Berarti Ibu nggak usah pakai background ya. Nah. Nah, lebih jelas ya? Iya Bu. Memang kameranya ini bermasalah. Ya, kelihatan ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan ya hari ini, yaitu agendanya mentoring secara global ya. Kedua kalinya sholawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mengucapkan ribuan terima kasih ya, terutama kepada Ketua Wakil FISIP ya, Unsri, kemudian para pengurusnya ya, beserta panitia-panitianya ya, yang sudah melaksanakan acara ini ya. Karena dengan adanya acara ini, mudah-mudahan akan dapat manfaatnya ya kita ya, bermanfaat untuk kita semua. Kemudian di sini ya, Ibu ucapkan terima kasih juga kepada para mahasiswa nih, khususnya mahasiswa baru yang sudah ya menyempatkan hadir ya pada room ini ya, mentoring global ya, yang seharusnya banyak agenda tentunya kalian ya, bukan hanya hari ini ya kalian meng-cancel semuanya ya.
Sebenarnya kemarin, tapi karena kemarin Ibu lagi ada perkuliahan ya, jadi Ibu tidak bisa mengisi hari kemarin sehingga hari ini ditunda ya, ditunda kemarin dan sekarang baru bisa terlaksanakan. Jadi Ibu mohon maaf sudah menyita waktunya, terutama waktu libur kalian yang seharusnya ya kalian gunakan berkumpul dengan keluarga, namun harus menuntut ilmu. Tapi percayalah bahwa yang kalian lakukan itu adalah hal yang bermanfaat ya, dan mudah-mudahan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada hari ini yaitu tentang menemukan titik keseimbangan menjadi manusia, kemudian hamba ya dan mahasiswa ya di dunia yang fana ini ya. Sebelum Ibu memasuki materi ya, ada baiknya ada teka-teki pertama ya, yang bisa menjawabnya ya nanti akan mendapatkan voucher pulsa sebanyak 25.000 ya. Nanti hubungi panitia, nanti silakan panitia lapor ke Ibu ya. Yang bisa menjawab teka-tekinya, ada beberapa orang muslim, mereka balik, akil berakal ya, anggota badannya lengkap dan dalam keadaan sehat. Mereka melakukan sholat, namun dengan sengaja tidak melakukan sujud. Meskipun demikian, sholatnya tetap sah. Disebut sholat apakah itu? Ada yang bisa jawab? Ayo teman-teman, ada Bu. hadiahnya nih. Oke, ada Dia Saya- Putri Yedisti, raises hand nih. Ya, silakan. Silakan. Sholat jenazah, Bu. Iya, dicatat ya nanti ya. Ya, nanti ada kesempatan sekali lagi. Ya, di akhir materi insya Allah ya. Nanti tinggal hubungi panitia, nomornya nanti lapor ke Ibu. Ya, jadi itu ya sholat jenazah, karena memang sholat jenazah itu ya hanya takbir ya, tidak memerlukan sujud ya, tidak memerlukan ruku, jadi hanya takbir, jadi sah ya tanpa karena anggota badannya lengkap, kemudian sehat, akil balik ya, tanpa melakukan sujud, itulah sholat jenazah ya. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang tentang keseimbangan ya. Ya, kalau secara bahasa ya, bahwa pengertian seimbang itu adalah sama berat, kemudian setimbang ya, kemudian sebanding, setimpal, itu adalah pengertian dari seimbang. Nah, lalu kalau kita bertanya apa sih sebenarnya manusia ini diciptakan di dunia ini? Ya, karena memang sebenarnya sebagai seorang muslim ya, kita ini diciptakan ya dengan tujuan ya untuk beribadah kepada Allah ya. Itu sudah dijelaskan pada surat Az-Zariyat ya ayat 56 yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah atau menyembahku ya, itu. Nah, yang dimaksud ibadah di sini ya bukan hanya kita melaksanakan rukun Islam saja, Nak, bukan ya. Tapi kemudian apalagi? Berzikir di masjid, bukan itu ya. Tapi apa? Ya, tapi kita itu sebagai makhluk ciptaan Allah ya, untuk beribadah memang melakukan segala aktivitasnya, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan di akhirat ya. Karena memang sebenarnya setiap manusia itu memiliki jalan takdir hidupnya masing-masing itu berbeda, tidak ada yang sama ya, baik itu termasuk rezekinya, termasuk ajalnya ya, kemudian amalnya, bahkan kesedihan, kebahagiaannya semuanya tidak sama ya.
Ada yang sekarang lagi sedih, ada yang sedang sekarang lagi bahagia, ya. Ada yang sekarang lagi sakit, ya. Mudah-mudahan yang lagi sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya, manusia memang diciptakan dengan berbagai macam watak dan karakter, ya. Kalau kita lihat berdasarkan, ya, tingkat kesadarannya, ya, manusia itu mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Karena apa? Karena seseorang manusia, ya, mempunyai kehidupan itu di dunia itu hanya sementara, ya, hanya sementara. Sehingga kita harus bisa menyeimbangkan, ya, antara kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat, ya. Itu. Nah, bagaimana kita harus menyeimbangkannya? Bagaimana kita harus kebutuhan dunia kita penuhi, terus kemudian kebutuhan akhirat juga kita penuhi, ya. Bahkan di dalam hadis, ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, ketika ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Nabi, ya, untuk bertanya tentang ibadah, ya, setelah diberitahukan mereka menganggap ibadah mereka sedikit sekali. Mereka berkata, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Padahal beliau itu sudah diampuni loh dosa-dosanya, sudah dijamin masuk surga, ya, sudah dijamin masuk surga. Tapi dalam hal ibadah, ya, tidak pernah lelah, ya. Sebentar, ya. Sebentar, ada gangguan sedikit. Jadi Nabi tadi, ya, yang sudah dijamin masuk surga, tetapi tetap tidak lelah dalam beribadah, bahkan, ya, tidurnya sedikit, ya, di waktu malam digunakan untuk apa? Untuk beribadah. Nah, namun di salah satu di antara mereka mengatakan, ya, aku akan melakukan sholat malam seterusnya, ya. Nah, yang lainnya juga berkata nih, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Nah, kemudian yang lain lagi ada juga yang berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah, ya. Itu menanggapi karena ingin meniru ibadah Nabi tadi, ya. Nah, melihat potongan hadis di atas, ya, tentu kita tidak merasa kagum, ya, bagaimana semangat ibadah para sahabat, ya, yang sangat tinggi, ya. Nah, tapi setelah kabar ketiga sahabat tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad, apa yang Nabi tanggapi istilah tersebut? Nabi berkata, ya, menegaskan bahwa telah berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah, ya, sehingga melupakan aspek kehidupan dunia, ya. Padahal amalan yang sedemikian itu tidak dicontohkan, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi, ya. Kemudian Rasulullah, ya, mendatangi mereka. Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu itu? Apakah benar dilakukan, ya? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut, ya, kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi apa? Akan tetapi aku berpuasa, ya, kemudian berbuka, ya, aku sholat, dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk
golonganku. Artinya di sini apa, Nak? Kita harus seimbang. Kita tidak boleh berlebih-lebihan, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ya. Sebaliknya apa? Terlalu memperhatikan dunia hingga melupakan akhirat, ya, tentu juga tidak baik. Ya, itulah tadi yang Ibu katakan tadi, harus seimbang, karena memang manusia ini diciptakan ya dengan akal, kemudian dihiasi dengan keinginan, ya. Jadi harus seimbang, ya. Itu sebenarnya kita semua ini sudah pernah mendengar tentang kisah yang viral, ya. Kalau pada zaman dahulu itu Korun lah, ya. Korun itu kisahnya apa, Nak? Apa kisah Korun? Apa? Ayo guys, ada yang tahu nggak nih kisah dari Korun itu pada zaman Nabi Musa? Nah, ada nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan. Boleh nih. Ya, yang mahasiswa baru jangan takut, ya. Ayo, teman-teman mahasiswa baru. Kayaknya malu-malu nih, Bu. Ada nih, Safira Nurhaliza, Bu. Ya, silakan Safira, apa tuh Korun tuh? Assalamualaikum, izin ya Bu, Ya, off kamera. Astagfirullah. Oke, Safira. Nggak apa-apa, Safira. Ini kameranya nggak apa-apa. Astagfirullah, maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan Safira, dijawab. Pada zaman Nabi Musa, Korun itu menyombongkan diri, Bu. Iya. Selain itu apa lagi? Ya, Korun itu kan terkenal orang yang miskin, ya. Ketika pada zaman Nabi Musa, ya, meminta doakan, ya, agar apa? Agar menjadi kaya. Lantas doa tersebut dikabulkan, ya. Bahkan Al-Quran menggambarkan betapa kekayaan tersebut sangat melimpah. Saking kayanya, Nak, ya. Kucing-kucing gudang itu hartanya itu sangat berat dan harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat itu, ya. Nah, namun penciptaannya yang berlebihan terhadap harta kekayaannya, maka memunculkan perasaan sombong, ya, yang pada akhirnya apa? Mengantarkan pada kebinasaan, ya. Bahkan Imam Bukhari juga dalam sebuah hadis, ya, menjelaskan, ya, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, celakalah budak dinar, dirham dan kain, ya, jika diberi dia ridho, ya, jika diberi dia tak rela, ya. Melalui hadis tersebut menjelaskan, ya, menekankan bahwa tidak elok manusia yang hatinya terpaku pada keberadaan harta berlebih-lebihan, ya. Itulah makanya Islam itu menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat, tidak berlebih-lebihan, ya, pada dunia, ya. Sebaliknya juga seperti ini, ya, tidak berlebihan pada akhirat, ya. Bahkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya, yang artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, ya, dan berbuatlah baik, ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik, ya, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan, ya. Jadi ayat ini menjelaskan, ya, kepada kita bahwa akhirat itu memang telah disediakan, ya, sebagai tempat kita kembali. Namun sebelumnya, ya, manusia juga ditakdirkan untuk hidup di dunia. Dengan begitu apa, Nak? Dengan begitu sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, kita harus mempersiapkan nih, ya.
mempersiapkan dunia, ya, juga harus menjadikan tempat persiapan hidup di akhirat, gitu ya. Ya, bahkan dalam sebuah ungkapan dikatakan, ya, dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya apa, Nak? Maksudnya adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia, ya, untuk menjadikannya sebagai ladang, ya, ladang di mana kita menanam berbagai amal kebaikan. Kemudian nanti kita akan memanennya, Nak, ya, akan memanennya, ya, ketika di akhirat. Karena memang jika amal yang kita tanam itu berasal dari bibit-bibit yang kurang baik, ya, maka kita memanennya juga hasilnya tidak baik. Sama saja ketika kita di dunia melakukan hal-hal dosa, ya nanti kita akan memanennya di akhirat, ya, itu, ya. Tapi sebaliknya, jika yang kita tanam itu bibit-bibit yang bagus, yang baik, perbuatan amal soleh, maka kita akan bergembira nanti, hasilnya juga akan memuaskan, ya. Yang akan kita panen di akhirat nanti, ya, juga akan kita tuai, ya, kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Itu, ya. Itu dari keseimbangan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, sudut pandang dalam Al-Qur'an nih, ya. Yang pertama itu ada aspek historis penciptaan manusia, ya. Yang disebut dengan Bani Adam, ya. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, yang artinya hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, ya, di setiap masuki masjid, makanlah, kemudian minumlah, dan janganlah berlebihan, ya. Itu dari aspek historis penciptaan, ya, yaitu Bani Adam. Kemudian ada juga aspek biologisnya, nah, aspek biologis kemanusiaannya, yaitu Bashar, ya. Apa itu Bashar? Ada yang tahu apa itu arti dari Bashar? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang dari pesantren nih biasanya. Pesantren, ada yang tahu nggak Bashar itu apa sih? Apa sih arti Bashar itu? Ayo teman-teman, apa nih Bashar? Enggak. Pada malu kayaknya, Bu. Iya. Apa nih? Nggak ada yang tahu bisa ya? Jadi kalau dari aspek biologisnya, ya, itu ada yang namanya Bashar. Ma makna Bashar? Basharun? Apa Bashar? Ada enggak? Apa tuh Bashar? Apa nih? Ayo panitia nih, panitia. Bashar apa Bashar? Apa nih? Ada enggak yang bisa jawab? Nanti panitia kasih ini nih. Bashar apa? Kalau tadi peserta kan? Ayo panitia. Nah, ini bagian panitia. Atau BPH nih, BPH. Nah, ya, ayo. Ayo guys. Voucher pulsa loh. 25.000. Apa itu Bashar? Ini kata Safira Nurhaliza, Bashar adalah bagian dari kulit manusia katanya, Bu. Gimana orang Izin menjawab, Bu. Ya, mana nih? Siapa ini? Ada ini dua lagi sehat. Oh Bu. ya, dia lagi, Bu. Ya, dia lagi. Kalau dia lagi nanti ini loh, hangus Mbak ininya. Yang lain. Ayo yang lain. Ini dari Fajar katanya manusia, Bu. Oh, manusia, iya. Ya.
Itu ya namanya dari manusia ya. Aspek biologisnya artinya aspek biologisnya harus terpenuhi ya. Seperti tadi makan, minum ya, itu aspek biologisnya harus terpenuhi. Kemudian aspek kecerdasannya ya. Aspek kecerdasannya ya, itu disebut dengan insan ya. Apa sih itu insan? Yakni makhluk yang terbaik ya, yang kita ini diberikan kesempurnaan yang berupa akal, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyerap ilmu pengetahuan ya. Karena apa? Karena sebenarnya Allah menciptakan manusia ya dengan segala kesempurnaan kita ya, kelebihan kita yaitu berupa akal. Kemudian yang keempat ada aspek sosiologisnya, yaitu yang disebut dengan anas ya. Anas di sini menunjukkan bahwa sifatnya manusia itu berkelompok, yaitu tadi bersosial. Kita bersosial antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian kelima itu adalah sifat wujud ya. Sifat wujud di sini itu disebut dengan al-ins ya. Al-ins ini artinya adalah bahwa kita itu memiliki sifat yang tidak liar ya, tidak biadab, artinya beradab ya. Karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya ya suci ya. Gitu. Kemudian ada aspek posisinya abdun, ya tadi sebagai hamba ya, hamba Allah ya. Makanya tadi nanti kita akan bahas nih, apa itu hamba ya, seperti apa hamba ya. Nah, karena kemudian manusia yang berkualitas ya, itu seperti apa? Yang pertama kita harus mempunyai kualitas iman. Kualitas imannya seperti apa? Kualitas iman. Kalau kita ingin mempunyai menjadi manusia yang berkualitas ya, kualitas imannya seperti apa? Kualitas imannya ya, terutama iman nih. Iman itu kan kita meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan ya, kemudian melakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman ya. Karena keimanan ini itu merupakan kebutuhan hidup manusia ya. Menjadi pegangan keyakinan lah atau motor penggerak bagi perilaku kita ya, atau amal ya, itu iman. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang berkualitas ya iman kita seperti apa kualitasnya ya. Memang iman ini terkadang futur ya, naik, kadang turun, ada kalanya kita itu mengalami futur keimanan ya. Baca Al-Qur'an males, kemudian mau ngaji males kajian ya, serba malas ya. Tapi ada kalanya keimanan kita itu naik ya. Rajin tahajud, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Qur'an ya. Jadi kita kalau mau jadi manusia yang berkualitas ya, kualitas keimanan kita harus kita jaga. Artinya ketika kita mulai futur keimanan ya, kita harus segera ya. Kalau kita kan secara biologis nih kan perlu makan, perlu minum ya. Nah, begitu juga rohani kita ya, keimanan kita. Ada kalanya kita butuh ceramah yang membuat kita semakin menambah soleh ya, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya, sehingga kita termotivasi untuk memperbaiki amalan kita. Kemudian yang kedua ada kualitas intelektual ya. Nah, kualitas intelektual di sini ya itu merupakan potensi awal manusia yang memang sudah diberikan kesempurnaan ya oleh Allah, yaitu berupa akal kita ya. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya, menggunakannya ya dengan hal-hal
yang positif ya. Kemudian kita mengembangkannya ya seiring dengan bertumbuhnya umur kita ya. Sesuai dengan tingkatan kita. Kalau dalam ranah ketika kita perguruan tinggi harus seperti apa ya? Harus kita kembangkan terutama ilmu dunia, kemudian ilmu akhirat harus seimbang dua-duanya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kualitas amal soleh nih ya. Seperti apa kualitas amal soleh kita ya? Apakah kita sudah melaksanakan amal-amal soleh ya, atau justru sebaliknya nih ya? Apa kita sudah mempersiapkannya ya? Karena memang amal soleh ya ini merupakan aplikasi dari bentuknya iman tadi ya. Ketika kita sudah beriman, maka pengaplikasiannya ya amal soleh tadi ya. Kalau kita pergi kuliah ya dengan niat yang ikhlas menuntut ilmu ya, amal-amal solehnya kita lakukan ya, kita laksanakan ya, itu ya. Nah, kemudian kualitas sosial kita, seperti apa kualitas sosial kita ya? Karena kita ini tidak bisa loh hidup sendirian, kita butuh teman ya, kita butuh bersosial dengan yang lainnya, kita butuh bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi kita harus mengetahui ya kualitas sosial kita ya, yang bagaimana ketika kita ada seseorang yang membutuhkan bantuan ya, kita berikan bantuan jika kita mampu ya. Artinya kita membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh acuh tak acuh. Apalagi sesama mahasiswa fakultas fisik nih ya. Ya orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita ya, harus kita bantu ya. Itu ya. Mohon maaf ya, kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan dengan setelah pengertian manusia syarat manusia yang berkualitas ya, itu ada pengertian hamba ya, karena kita akan membedakan apa sih perbedaan antara manusia dan hamba ya. Ya kalau secara bahasa pengertian hamba itu adalah sebagai budak itu pada zaman dahulu ya. Namun kalau dalam agama Islam, hamba itu adalah abdi ya, hamba Allah ya, itu. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau manusia adalah makhluk ciptaan Allah ya, tapi tidak semua makhluk ya, tidak semua manusia merupakan hamba Allah. Lalu hamba Allah itu seperti apa ya? Sedangkan yang dimaksud dengan hamba Allah adalah makhluk yang ridho akan ketentuan Allah, kemudian yang yakin akan rahmat Allah ya. Kemudian pagi yang percaya bahwa apapun ujian ya pasti ada hikmahnya, selalu bersyukur ya, dengan terus beribadah kepada Allah. Jadi ini perbedaannya antara manusia dan hamba ya. Kalau kita, apakah kita sudah termasuk hamba Allah? Coba tanya pada diri masing-masing. Sudahkah? Ya. Jadi kan kita ya kalau sudah termasuk yang ridho akan ketentuan Allah ya, kemudian yakin akan rahmat Allah ya, percaya apapun ujiannya ya pasti ada hikmahnya, kemudian selalu bersyukur, kita sudah merupakan hamba Allah ya. Makanya setan itu kan juga makhluk Allah tuh ya, termasuk bukan makhluk Allah, tapi bukan hamba Allah ya, bukan ya. Karena apa?
karena ia selalu ingkar kepada Allah. Ya. Jadi contohnya saja ya, ketika dalam urusan sumbangan sosial ya, kalau memang kita punya rezeki, sisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Jadi kalau kita memang mengaku hamba Allah, maka apa segala ketentuan yang telah diperintahkan harus kita laksanakan, gitu ya. Itu yang disebut perbedaan antara manusia dengan hamba. Nah, kemudian ya kita memasuki peranan sosial ya. Peranan sosial di sini ya, bagaimana sih peran sosial kita sebagai manusia dan mahasiswa ya. Ya, sebelum kita mengetahui bagaimana peranan kita sebagai manusia bahkan mahasiswa ya, kita harus tahu dulu seperti apa itu peran sosial ya. Peran sosial itu merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang ya yang menduduki sosial tertentu dalam masyarakatnya ya. Nah, peran sosial seseorang ini biasanya sangat ditentukan oleh status sosial, ya, status sosial. Kalau status sosialnya tinggi, ya, maka akan semakin tinggi pula, ya, peran sosialnya dalam masyarakat. Namun sebaliknya, ya, kalau status sosialnya rendah, ya, maka peran ininya juga rendah ya. Itu. Nah, peran manusia ya. Peran manusia sebenarnya apa sih peran manusia itu? Ya. Selain belajar, kemudian mengajarkan ilmu ya, membudayakan ilmu ya, itu. Ya. Belajar, apalagi kalian sebagai manusia ya. Sebagai mahasiswa lah ya, peran manusia yaitu belajar, karena itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Alaq ya, yang bahwasanya mempelajari ilmu Allah itu adalah dengan cara apa? Di dalam Al-Alaq, bacalah ya, itu. Kemudian setelah kita belajar, mendapat ilmu, lalu apa? Kita mengajarkan ilmunya, nak, ya, mengamalkanlah. Jadi amalkan saja, ya, walau hanya satu ayat, ya, walau hanya sedikit, ya. Mudah-mudahan ketika kita mau mengamalkan, ilmu itu akan berkembang, ya. Nah, kemudian apalagi membudayakan ilmu, ya. Seperti apa membudayakan ilmu? Ya, artinya kita harus menyampaikan ilmu kita itu kepada orang lain, ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya berdiskusi, ya. Kalau di di universitas ya, di mata kuliah ya, sharing, ada ikut kajian-kajian, bertukar pikiran, membudayakan ilmu. Nah, fungsi manusia pada yang paling utama adalah abdi Allah, ya. Abdi Allah, yang memang secara sederhana hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, ya. Termaksud apa? Termaksud mengabdi kepada nafsu dan syahwat, ya. Nah, itu abdi, ya. Kemudian menjadi saksi Allah, bahkan menjadi khalifah. Saksi Allah seperti apa? Karena kita memang sebelum lahir ya, kita kan di dalam rukun Islam itu ada syahadat, ya. Apa itu ini syahadat? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apalagi sebagai khalifah nih yang penting. Khalifah di muka bumi ini, ya, baik itu khalifah terhadap diri sendiri
maupun khalifah terhadap orang lain ya. Terhadap alam seperti apa harus menjaganya ya. Kemudian lingkungan, kemudian apalagi fungsi terhadap Allah yaitu menyembah kepada Allah. Itu ya. Itu peranan manusia serta fungsi manusia. Nah, yang paling penting sekarang ini peran kita sebagai mahasiswa ya. Apa itu? Yang pertama adalah sebagai agen of change. Apa sih? Agen of change itu seperti apa? Ya. Seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Biasanya nih awal-awal nih biasanya masih belajar yang kayak ginian nih. Agen perubahan, Bu. Apa? Oke. Iya. Agen perubahan. Ya. Agen perubahan nih ya. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Jadi kalian itu merupakan agen perubahan ya. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang seperti apa? Nah, apa? Jadi peran dan fungsi manusia dalam masyarakat itu sangat penting, apalagi kalian nih ya sebagai agen of change ya, sebagai agen perubahan. Karena apa? Karena memang mahasiswa ya itu merupakan sebutan kalian ya yang belajar di perguruan tinggi. Bukan hanya belajar di kampus ya, bukan hanya untuk kemajuan kampus, namun mempunyai peran ya untuk kemajuan bangsa. Makanya peran mahasiswa itu sebagai agen of change ya, sebagai agen perubahan. Karena memang sesuai namanya ya, mahasiswa itu ya harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya, agar nanti setelah selesai kuliah ya, kalian itu bisa mengaplikasikannya di dalam masyarakat ya. Itu bukan hanya mendapat gelar sarjana saja yang menempel di nama kalian. Apa gelar kalian tuh nanti kalau sudah tamat? Ahmad Firmansyah apa nih ujungnya? Kalau dari saya sendiri SAP, Bu. SIKOM, Kalau Bu. teman-teman yang lain ada SIKOM sama ESOS. Ya, tergantung prodinya ya. Iya ya, itu ya. Jadi dengan adanya gelar nanti ya, mudah-mudahan nih kalian akan menjadi harapan bangsa ya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Karena memang sebenarnya mahasiswa itu menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik ya, untuk kemajuan baik itu kampus, kemudian untuk tempat tinggal kalian ya, untuk masyarakat, bahkan untuk negara. Yang perlu diingat lagi ya, bahwa tekadkan dalam hati kalian ya, agar ya kalian mampu menjadi penggerak dalam perubahan yang ke arah lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebagai penjaga nilai ya. Maksud penjaga nilai itu seperti apa, Bu? Ya, pasti ada yang tanya. Artinya kita di sini dituntut ya, kita harus menjaga nilai-nilai luhur kita ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya mahasiswa itu menjadi garda terdepan loh ya, garda terdepan untuk bergerak dan melindungi ya, itu ya. Contohnya apa? Nilai-nilai yang harus kita jaga tuh, kejujuran. Sekarang nih banyak yang orang-orang yang tidak jujur lagi ya. Bahkan kasus-kasus terbaru sekarang ini kan ya, adanya yang korupsi, itu kan karena tidak kejujuran kita ya. Nah,
kemudian tidak empati terhadap orang lain, ya. Kemudian berkurangnya rasa gotong royong. Tapi kalau di desa-desa biasanya masih tinggi ya rasa gotong royongnya. Nah, ini yang perlu dijaga, kejujuran, kemudian empati kita, ya, kemudian rasa kebersamaan kita, ya, dengan yang lainnya. Bahkan harus adil. Siapa tahu nih di antara kalian nanti yang ada calon presiden di sini, ya. Kemudian ada calon bupati, gubernur, kan kita tidak tahu. Kita harus menjunjung nilai itu, ya, kejujuran, empati, ya, kemudian gotong royong serta keadilan, ya. Nah, kemudian peran mahasiswa yang ketiga itu adalah sebagai iron stock. Sebagai apa? Sebagai iron stock, ya. Apa itu iron stock? Generasi penerus bangsa, Bu. Ya, generasi penerus bangsa. Ya, kita ini mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa yang harus mempunyai kepribadian yang baik tentunya. Kemudian harus berakhlak mulia, ya. Kemudian punya kualitas yang baik, ya, sehingga apa? Sehingga nantinya akan menjadikan masa depan bangsa ini semakin cerah, ya, semakin gemilang, ya, karena memang peran penting mahasiswa, ya, itu seharusnya sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, ya. Jangan hanya berbangku tangan, Nak, ya. Banyak membaca, ya, rajin belajar, ya. Kemudian menuntut ilmu, apalagi secara online sekarang ini, ya. Mudah ya kita menuntut ilmu, ikut webinar ya di universitas lain. Kalau ingin memperdalami ilmu agama, gabung ya dengan webinar yang membahas tentang keislaman, ya. Kemudian kalau ingin menuntut ilmu umumnya, gabung juga dengan webinar. Jadi mudah sekarang ini, ya. Tinggal kemauan kita untuk ingin seperti apa, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kekuatan penjaga moral. Kekuatan penjaga moral ini seperti apa? Ya, itu tadi, karena kita merupakan penjaga nilai-nilai tadi yang nomor 2 tadi, ya, baik itu di dalam masyarakat, makanya kita ini disebut dengan kekuatan penjaga moral. Sebagai seorang mahasiswa, ya, kita harus mempunyai acuan dasar, ya, dalam berperilaku. Apalagi di era sekarang nih, ya, banyak nilai-nilai yang mudah masuk, ya. Akibat apa? Akibat westernizasi, ya, pengaruh dari budaya luar. Makanya kita harus bisa menyaring, ya. Ketika budaya tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka kita tidak boleh jangan menirunya, ya. Ambil yang bagusnya, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, ya. Karena memang fungsi atau peran mahasiswa, ya, sebagai kekuatan penjaga moral itu merupakan jati diri bangsa Indonesia, ya, yang harus bersama-sama dijaga, ya, termasuk oleh sekalian sebagai mahasiswa. Nah, kemudian yang kelima itu adalah sebagai pengontrol kehidupan sosial nih, ya. Seperti apa pengontrolnya? Karena memang sebenarnya mahasiswa itu jadi jembatan, Nak, ya. Jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, ya. Yang pada saat ini nilai luhur bangsa itu kan, ya, kita tuh mewakili masyarakat lah, ya. Masyarakat untuk memberikan kritikan, kemudian saran dan solusi ketika memang pemerintah nih tidak sesuai dengan apa yang kita ini, ya, sudah melenceng, maka
kita sebagai mahasiswa harus menyerukan, ya, bersuara, ya. Itulah tadi sebagai pengontrol kehidupan sosial, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mahasiswa agar bisa mewujudkan peran tersebut, ya? Ya, mahasiswa perlu sadar politik, ya, paling tidak tahu tentang politik, ya, kemudian kondisi kehidupan bernegara itu seperti apa, ya, kemudian jadi biasanya di organisasi itu, ya, kita belajar nih, ya, seperti apa kondisi politik sekarang, kemudian kondisi kehidupan bernegara seperti apa, ya. Nah, jadi walaupun kita berorganisasi, jangan mengesampingkan mentang-mentang kita berorganisasi nilai etika kita rendah, jangan, ya. Jadi walaupun kita berorganisasi tapi nilai IPK kita tetap tinggi, ya. Kemudian apalagi nih, mahasiswa biasanya memilih gerakan yang sesuai dengan visi misi tujuannya lah, ya. Organisasi-organisasi yang diikuti, ya. Selama organisasi itu tujuannya bagus, ya, tidak mengganggu kuliah kita, boleh diikuti, ya. Gitu, ya. Kemudian selain terlibat organisasi, ya, ketika ada waktu, ya, menjalankan peran sosialnya tadi, ya. Biasanya kalau di organisasi-organisasi itu kan ada nih peran sosialnya ketika ada kegiatan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ya, kegiatan-kegiatan sosialnya. Makanya mahasiswa itu disebut sebagai pengontrol kehidupan sosial, ya, itu. Nah, untuk menyeimbangkan antara aktivitas di dunia dan berorientasi akhirat serta kehidupan kampus sebagai mahasiswa, maka kita harus belajar ilmu agama, kemudian ilmu dunia, ya. Karena kalau kita lihat kondisi, ya, gemerlapnya dunia ini, ya, apalagi sekarang ini, ya, era 4.0, ya, yang modern, kadang manusia itu terlena, ya. Terlena apa? Terlena karena tipuan dunia tadi, ya, yang halus bahkan nyaris kadang tak terasa, ya, sehingga lupa. Sampai maut menjemput baru sadar, ternyata selama ini aku terlena, ya. Padahal sebenarnya, ya, tujuan kita kembali ke awal tadi, ya, diciptakan, ya, itu hanya untuk menyembah kepada Allah, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam pengabdian, ya, dalam pengabdian kita harus sadar bahwa hidup ini tidak lama. Makanya kita harus menuntut ilmu agama, kemudian juga mempelajari, ya, menuntut ilmu dunia, harus seimbang, ya. Bahkan Allah juga menggambarkan, ya, orang yang melalui firman-Nya, ya, maka demi Tuhanmu, ya, mereka tidak beriman sebelum menjadikan engkau, wahai Muhammad, ya, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka, ya, terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ya. Artinya penyerahan diri orang yang beriman itu menjadi tanda atau bukti imannya tersebut, ya, secara totalitas lah, ya. Ya, secara totalitas, ya, tidak hanya mencintai kehidupan dunia, namun harus mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, ya. Itu dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh tadi, ya. Jadi kita harus siap nih, ya,
untuk kehidupan di akhirat nanti ya, karena pengabdian yang total ya kepada Allah lah nanti yang akan menyebabkan Allah ridho kepada hidup kita ya. Nah, dan balasannya apa? Balasannya insya Allah adalah surga. Jika ingin mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, maka mengabdilah kepada Allah ya. Hiduplah untuk mengabdi ya, bukan mengabdilah untuk mencari kehidupan, bukan ya, karena pengabdian sesungguhnya itu proses yang panjang ya, yang membangun kualitas antara diri kita pribadi dengan sang pencipta ya. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat ya, tuntutlah ilmu agama ya, ilmu dunia ya. Itu. Jadi itu pengabdian yang ini ya. Nah, ada kata mutiara nih. Bekerjalah, keraslah untuk dirimu ya, untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya ya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu meninggal esok hari ya. Itu ya. Artinya ketika kita ya bekerja keras nih ya untuk duniamu, seolah-olah kita ini hidup selamanya, tapi itu dengan niat yang ikhlas mencari ridho Allah tadi ya. Kemudian berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu meninggal esok hari. Jadi kita sudah mempersiapkan ya bekal ketika kita ajalnya menjemput, karena kita tidak tahu nih entah besok, lusa ya, atau nanti malam ya ajal akan menjemput, kita tidak tahu, makanya kita harus mempersiapkan ya. Nah, ini menjadi mahasiswa yang sukses ya dunia dan akhirat ya. Apa itu? Yang pertama, jadilah mahasiswa yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kemudian apalagi, cari teman yang soleh dan soleha. Gali potensi diri kita itu seperti apa. Kemudian belajar ilmu yang syar'i, serta tentukan skala prioritas kita itu seperti apa. Yaitu ya, itu jika ingin menjadi mahasiswa yang sukses dunia dan akhirat. Nah, di akhir penghujung acara ada teka-teki lagi. Siapa yang bisa jawab? Nanti ada voucher lagi nih, teka-teki kedua ya. Seperti yang telah umum kita ketahui bahwa dalam sholat berjamaah imam berada di depan ya, sedangkan makmumnya berada di belakang ya. Namun ada satu keadaan di mana makmum dan imam justru saling berhadapan, tapi sholatnya tetap sah. Sholat di manakah itu? Ayo rasain guys. Masya Allah, banyak sekali hadiah dari Ibu hari ini. Kalau dari panitia tahu boleh juga nih. Wah, boleh. Ya, ada yang tahu nggak? Ayo dari panitia gimana, atau dari teman-teman mahasiswa ini yang baru, yang masih fresh nih biasanya. Apa tuh? Oh Oke, ya, ada Sabila Bintara nih. Nah, silakan. Silakan Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Bintara, Prodi Sosiologi angkatan 2001. Sebelumnya, Bu, saya izin untuk menjawab. Mohon maaf apabila salah. Sholat yang di mana makmum dan imamnya tuh berhadapan itu sholat jenazah. Benar nggak sih, Bu? Sholat jenazah. Belum nih, belum pas. Ya. Oke, ada dua langsung nih. Ada Abdul Rahman. Coba Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf kalau jawaban salah.
Ya. Kondisi di mana makmum dan imam saling berhadapan. Menurut saya ketika sholat di Ka'bah. Ya, betul itu. Ya, nanti ya lapor panitia ya siapa saja yang ini ya. Ya, Bu, siap. Ya, di penghujung acara ya jika memang ada mungkin di sini kita lanjutkan diskusi kalau memang ada pertanyaan. Oke, teman-teman, kita sampai ke sesi tanya jawab nih. Kalau ada yang dibingungkan dari materi yang Ibu sampaikan atau terkait materi yang Ibu sampaikan juga yang saling berhubungan, silakan bertanya. Oke. Sholat di Ka'bah deh. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Nggak apa-apa, bisa lewat chat, juga bisa langsung on mic aja. Ayo. Kak, mohon izin, Fatan izin bertanya, Kak. Oke, silakan Fatan. Baik, Kak, terima kasih. Ibu, Fatan izin bertanya, Bu. Jadi pertanyaan Fatan kan terkadang kita salah kaprah nih, Bu. Antara menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Kadang kita itu melakukan sesuatu yang akhirat, kemudian kita membandingkannya seperti ini, Bu. Misalnya kita melakukan perkara dunia yang tidak sesuai syariat, misalnya kan. Kemudian kita melakukan setelahnya melakukan sesuai syariat. Nah, terkadang orang itu mengatakan bahwa hal tersebut benar kan, padahal kalau kita melakukan hal dunia juga tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat juga kan itu berarti tidak benar kan, Bu. Nah, tetapi terkadang orang itu mengatakan bahwa kan ini sudah seimbang antara dunia dan akhirat, padahal yang dia lakukan dunia itu tidak sesuai dengan syariat. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, yang dikatakan seimbang ya, seimbang antara dunia dan akhirat ya. Apa yang kita lakukan di dunia itu ya, itu merupakan amal-amal ya yang nantinya ya akan kita tuai di akhirat. Artinya ketika kita mau menyeimbangkan antara kehidupan ya dunia dan akhirat ya, kita sudah nih beramal soleh banyak ya, beramal soleh, sholat, puasa, sodako, macam-macam ya, amal soleh ya. Lalu di kehidupan dunia justru kita berbuat sebaliknya ya, artinya gali lubang tutup lubang dong ya. Yang kita dapatkan bukan ibadah ya, yang kita kerjakan bukan amal soleh, justru sebaliknya ya. Nanti yang ibadah yang kita amal soleh yang kita dapat ya, itu gali lubang tutup lubang. Jadi yang dimaksudkan seimbang ya, kita ini melakukan kehidupan di dunia ini ya dengan tujuan tadi. Tujuan apa? Ya, mengharap ridho Allah ya, kemudian menyeimbangkan seperti apa tujuan kita, karena manusia itu diciptakan kan untuk menyembah kepada Allah. Artinya kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ya sehari-hari ya, untuk tujuannya ya akhirat nanti ya, akhirat dengan mendapatkan pahala-pahalanya ya, bukan hanya justru kita mendoktrin kalau itu perbuatan itu sudah ini ya yang dikatakan Fathan tadi ya. Jadi kita harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Makanya dengan cara apa ya? Tuntutlah ilmu ya. Karena man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia itu dengan ilmu ya. Kemudian siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Dan jika ingin bahagia kedua-duanya ya, baik di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu. Makanya harus seimbang antara kehidupan dunia maupun di akhirat ya.
Bahkan di pertemuan awal tadi Ibu menjelaskan ya, orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah ya, sudah dicontohkan Rasulullah pun tidak menyontohkan berlebih-lebihan. Padahal Rasulullah itu Rasul yang sudah dijamin masuk surga ya, artinya kehidupan dunia iya, kehidupan akhirat iya ya, beramalnya ya harus seimbang. Itu ya Fathan ya. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya nih, teman-teman? Silakan bisa lewat chat juga atau bisa on mic langsung. Pung materi kita nih lumayan masuk banget dengan kehidupan kita gitu. Silakan teman-teman. Kalau mau bertanya boleh nih. Ayo, kapan lagi gitu kan? Udah paham kayaknya. Udah pada paham nih kayaknya ya. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, terutama pada kalian nih ya, mahasiswa FISIP ya, Fakultas FISIP Universitas Sriwijaya ya, yang perlu dijunjung ya kalian ya, kejujuran ya, yang terpenting itu ya. Apalagi sekarang kuliah kita ini ya secara online ya. Ketika kuliah secara online ya, pembentukan karakter itu kan tidak bisa secara langsung ya. Jadi yang perlu diterapkan adalah, yang perlu dijunjung tinggi adalah kejujuran. Kejujuran, insya Allah kejujuran itu membawa keselamatan bagi kita. Kalau kebohongan ya akan membawa kehancuran kita. Iya, kebohongan itu merembet-rembet yang tadinya bohong di sini akhirnya berakibat fatal di sana sini karuan tidak karuan itu. Oke, Bu, ada yang bertanya lagi nih, Bu. Satu. Dari Ropika, Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita khususnya para kaum perempuan untuk memperkuat keimanannya dalam menghindari hubungan yang belum halal atau pacaran dan lingkungan yang buruk dalam hal-hal negatif yang hanya menyebabkan keimanan itu turun atau goyah. Lalu apakah ada saran Ibu dalam menyikapi permasalahan itu, Bu? Terima kasih gitu. Iya. Kalau di dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya pacaran ya. Iya, karena apa sebenarnya itu membawa kita ya menuju jalan ke apa? Ke zina. Ya. Belum waktunya nak kita. Ya memang kita pada masa-masa seperti itu tuh, Ibu juga pernah merasakan seperti itu. Tapi kita harus bisa melawannya. Ya dengan itu tadi ikut kajian-kajian apa sih apa sih manfaatnya pacaran itu? Ada enggak ya? Justru banyak mudaratnya ya kalau kita bisa melawannya. Makanya perbanyak dengan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Biasanya kalau orang yang sudah terjun ke situ ya pergaulan sekarang ini kan sangat bebas, makanya harus hati-hati apalagi perempuan nih ya. Bahkan baru-baru ini nih kabar yang sangat menyedihkan ya di di universitas kita yang lagi viral kemarin apa sih ini, tahu nggak? Yang lagi viral di tweet apa di itu ya? Oke, ayo teman-teman, biasanya anak BEM ini. Itu kan karena
keimanan kita yang ini ya. Ya memang kita kadang ada masanya naik ya, keimanan kita ada masanya turun. Makanya ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang seperti itu tidak terpikir lagi ya. Banyak diskusi tentang keilmuan, kemudian menghadiri holakoh-holakoh ya, walaupun secara online tidak masalah ya. Kalaupun memang ini ada nih laki-laki yang mau dengan kita ya, kalau berani tunggu selesai kuliah nanti datang ke orang tua gitu, tantangin ya. Nah, nggak usah dulu pacaran ya, nanti ya di akhir selesai sama-sama kuliah ya, ataupun kalaupun memang sudah sanggup ya langsung datang saja ke orang tua. Nah, bilangin seperti itu kalau memang sanggup nih laki-lakinya gentleman ya. Ya karena apa? Karena kalau kita sudah merasuk ke dalam pacaran, biasanya banyak mudaratnya ya. Ya. Sisi positifnya itu sedikit sekali. Lebih banyak negatifnya. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri ya. Ketika itu tidak diperbolehkan oleh agama Islam, pasti ada mudaratnya ya. Jangan kita lakukan ya. Itu ya. Karena memang setan itu senang lihat kita hancur ya. Apalagi sampai terjerumus ke dalam zina, nauzubillah. Mudah-mudahan ya yang ada di room ini terhindar dari perbuatan yang terkutuk itu ya. Zina besar itu ya. Nauzubillah, jangan sampai ya. Makanya bentengi diri kalian dengan ilmu-ilmu agama agar kalian lebih mantap lagi lah, bahwa kalau memang perbuatan itu salah jangan dilakukan. Tahu koridor-koridor mana yang benar ya, mana yang baik, mana yang haram ya, mana yang halal ya. Kalau memang haram jangan dilakukan. Kalau memang tidak boleh jangan dilakukan. Karena kalau sekali kita sudah terjerumus ke dalam situ ya, maka kita akan menjadi terpuruk ya. Itu ya, mungkin itu penjelasan. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu atas pertanyaan siapa tadi? Ropika. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, ada yang mau nanya lagi atau enggak nih? Silakan guys, mumpung ibunya masih di sini. Ayo, bisa on mic atau lewat chat juga bisa. Kalau nggak ada, kita. Izin bertanya. Oh, oke, silakan. Afan sebelumnya belum bisa on cam, Bu. Silakan, nggak apa-apa. Oke, jadi gini Bu, perkenalkan saya Fadila Mutiara Sari dari jurusan Sosiologi 2018. Izin bertanya Bu terkait dengan keimanan ya. Nah, keimanan itu kan pasti Bu ada yang namanya naik dan turun, kayak itu seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, terkadang dalam kehidupan ini kita kan sudah berusaha Bu untuk bisa mempertahankannya, atau bisa dibilang kita itu mencoba istiqomah gitu kan Bu. Akan tetapi pasti di dalam diri kita ini musuh terbesar adalah kan nafsu gitu kan Bu. Bisa dibilang ada pengaruh ini, ada pengaruh itu, terus mungkin lagi down dan yang lainnya, itu menyebabkan kita berpengaruh terhadap ibadah. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana Bu cara kita untuk bisa melawan sesuatu yang mempengaruhi kualitas ibadah kita agar bertahan gitu Bu, lebih baik gitu ibadahnya. Terima kasih Bu. Itu tadi sudah Ibu jelaskan bahwa keimanan kita tuh kadang ada turunnya, kadang ada naiknya ya. Kita mencoba istiqomah, kadang jangankan kalian, Ibu saja ya. Kadang ya ada naiknya, ada yang turunnya. Tapi kita berusaha untuk istiqomah. Itu tadi ketika kita mau berusaha istiqomah ya, memang musuh terbesar kita adalah
adalah nafsu ya. Nah, jadi bagaimana kita cara melawan nafsu kita? Ya kita harus ingat yang pertama ya, ketika kita kalah dengan nafsu jahat kita ya, maka kita berarti akan terjerumus nih ya. Kita harus tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya menyembah kepada Allah ya. Kemudian harus melakukan amal-amal ya, amal-amal soleh agar apa? Agar nanti ya kita menuai hasil yang kita lakukan sesuai amalan ya di dunia ini. Bagaimana cara istiqomahnya? Ya kalau kita terpengaruh nih ya dengan teman-temannya ya, kita minta pendapat dengan orang lain. Bila perlu dalam seminggu sekali nih kan biasanya nih lembaga dakwah nih ada pengajian kan, ada perkumpulan nih ya, seminggu sekali atau sebulan sekali nih biasanya LDK kampus. Ketua wakinya seminggu sekali atau sebulan sekali kajian antar mahasiswa. Kalau untuk mentoring itu seminggu sekali, Bu. Nah, dalam seminggu sekali itu ya, gunakan waktu itu tuh ya untuk sharing ya. Ketika memang kita tidak bisa istiqomah gara-gara teman tadi ya, kita harus agak menjaga jarak. Artinya dalam tanda kutip bukan kita tidak mau berteman ya, teman yang soleh ya, soleha yang bisa membawa kita semakin istiqomah ya. Semakin istiqomah artian di sini semakin keimanan kita ya, ibadah kita semakin bagus ya. Tapi kan biasanya kalau sekarang ini kan kita jarang nih ini ya kumpul-kumpul ya, tapi wallahu alam ya. Kalau biasanya kalau yang di daerah-daerah kan tidak terlalu ketat nih ya, biasanya kuliah online ya. Kalau kita harus bisa membawa diri, artinya kalau itu ya dengan cara kumpul-kumpul, kemudian dengan cara bergaul dengan teman tersebut membuat kita semakin futur lah keimanan kita, terus down lah, males lah gitu ya. Ya kita harus mencerger ya. Dengan cara apa? Ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh tadi, ikut kajian ya, mendengar ceramah ya, yang bisa membuat hati kita semakin istiqomah ya. Itu ya. Sehingga apa? Karena memang rohani kita tuh butuh ya. Kita saja manusia ya secara biologis butuh makan, butuh minum, apalagi rohani kita ya. Butuh siraman-siraman rohani yang bisa memperkuatkan kita, keimanan kita, kemudian membuat kita semakin istiqomah ya. Ya, banyak mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kalau yang belum lancar membacanya ya, rajin-rajin membacanya. Kemudian pahami artinya. Bahkan kalau sudah ada yang hafal, di sini ada nggak yang sudah hafal 30 juz nih? 5 juz, 10 juz, ada nggak nih mahasiswa baru? Biasanya yang dari pesantren ada nggak nih yang hafal 30 juz? Subhanallah ya. Ajak sharing ya dengan teman yang lainnya ya. Seperti itu ya. Itu jawaban dari Ibu. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu atas pertanyaan Fadila. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaannya ya, karena waktu juga sudah hampir menunjukkan jam 11. Mungkin kita akan tutup, Bu. Baik, kita akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang alhamdulillah sampai sekarang masih 80 partisipan. Mungkin kita akan dokumentasi dulu nih. Silakan teman-teman on cam semua ya.
Yang bisa on cam silakan on cam ya, guys. Kita akan dokumentasi. Yuk, mulai nih teman-teman, kita on cam. Baik, minta tolong ini, Tum, dokumentasi Tum. Oh iya, boleh. Yuk teman-teman, semuanya boleh on cam ya. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua 3, 2, 1. Oke, slide ketiga 3, 2, 1. Slide keempat 3, 2, 1. Oke, sudah, silakan Mas Firman. Oke, terima kasih. Syukron kasiran untuk Dinar. Akhirnya Dinar, mungkin kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukron kasiran lagi untuk teman-teman yang masih berada di room dan jazakillah khair Bu atas materinya. Terima kasih banyak dan sudah sharing-sharing tentang pengalaman serta ilmunya. Mungkin kedepannya